Irgul Fansya Rahman dari kelas C15 Manajemen dengan nomor NPM 10121766. Di sini saya akan menjelaskan tentang ucapan para arifin mengenai jenazah dan kubur serta hukum ziarah kubur sebagai tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Jenazah. Dalam bahasa Arab terdapat dua kata yang sering digunakan, yaitu ada jenazah dan jinazah. Menurut Ibnu Madur, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa jenazah bermakna al-mayit al-ansanir, atau orang yang mati yang berada di alas dipan atau ranjang. Jika di alas dipan tidak ada mayat, maka dinamakan sarir dan naksyun atau keranda. Maka jenazah itu adalah orang yang meninggal dunia yang berada di atas ramang atau dipan, di atas ranjang atau dipan. Jenazah merupakan pelajaran bagi orang yang memiliki mata hati di dalamnya, karena terdapat peringatan dan nasihat bagi semua orang-orang, kecuali orang-orang lalai yang jika menyaksikan itu justru membuat hati mereka bertambah keras. Sebab mereka hanya mengira hanya sekedar menyaksikan jenazah orang lain. Mereka tak pernah berpikir bahwa suatu saat mereka pasti akan diusung ke dalam keranda, atau terlintas sesekali dalam pikiran mereka bahwa kematian amatlah dekat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa setiap kali melihat usungan jenazah, ia selalu berkata, "Teruslah, karena aku pasti akan menyusul." Demikian pula dengan Mahlul al-Dimashqi, setiap kali melihat jenazah, ia selalu berkata, "Pergilah, karena kami pun akan pergi pula." Itulah nasihat yang sangat bernilai, amat berbeda dengan orang-orang yang lalai. Said bin Hudair berkata, "Setiap kali menyaksikan penguburan jenazah, aku selalu berkata dalam batin, apa yang akhirnya akan terjadi pada diriku." Saat mengantarkan jenazah saudaranya, Malik bin Dinar berkata sambil menangis, "Demi Allah, aku tidak akan pernah merasa terhibur sebelum aku tahu kemana kamu akan pergi. Tetapi selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah tahu itu." Selanjutnya yaitu barzah atau kubur. Ad-Dabhak mengungkapkan, pada suatu hari seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling zuhud?" Beliau bersabda, "Orang yang tidak pernah melupakan kuburan dan barang lama yang rusak, meninggalkan perhiasan dunia, lebih mengutamakan yang kekal daripada yang fana, tidak menganggap esok hari sebagai miliknya, dan menganggap dirinya termasuk penghuni kubur juga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Baihaqi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya, "Kenapa Anda suka tinggal di dekat kuburan?" Sayyidina Ali menjawab, "Karena aku mendapati para penghuni kubur itu sebagai tetangga yang baik. Mereka juga tetangga sejati yang senantiasa menjaga lidah dan mengingatkanku pada akhirat." Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih memalukan daripada kuburan, menakutkan daripada kuburan." Selanjutnya, hukum ziarah kubur. Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk melaksanakan ziarah kubur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akidah umat Islam, di mana pada saat itu Rasulullah SAW merasa khawatir jika ziarah kubur diperbolehkan, maka umat Islam yang masih lemah akidahnya akan percaya dan menjadi penyembah kuburan. Setelah akidah umat Islam kuat dan tidak ada kekhawatiran untuk berbuat syirik, maka Rasulullah SAW membolehkan para sahabatnya untuk berziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan membantu orang yang hidup untuk selalu mengingat pada kematian dan memotivasi untuk bersemangat dalam beribadah. Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, sedangkan bagi wanita hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. "Sungguh aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad SAW telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya. Maka ziarahlah kamu karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anhu pulang dari kubur. Aku bertanya, 'Dari mana Anda, wahai Ummu Mukmin?' Dia menjawab, 'Dari kubur saudaraku Abdurrahman.' Aku bertanya,
bukankah Rasulullah melarang berziarah kubur? Dia menjawab, ya, tapi kemudian beliau memerintahkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Selanjutnya ada beberapa hikmah ziarah kubur. Di antara hikmah dari ziarah kubur ini antara lain seperti mengingatkan kematian, dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Selalu ingat berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan akhir, mendoakan mayit yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Lalu ada beberapa adab untuk ziarah kubur. Itu yang pertama, ketika masuk area kuburan disunahkan mengucapkan salam kepada ahli kubur sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kepada para sahabat agar ketika masuk kuburan mengucapkannya, yang artinya, semoga keselamatan dicurahkan atasmu wahai para kubur dan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami, jika Allah menghendaki, aku akan menyusul. Aku memohon kepada Allah agar memberi keselamatan kepada kami dan kamu sekalian dari siksa. Hadis riwayat Muslim. Lalu, tidak duduk di atas kuburan serta tidak menginjakan, berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, janganlah kalian salat atau memohon kepada kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak melakukan tawaf sekeliling kuburan atau kegiatan lainnya dengan niat untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Keempat, tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit, meskipun dia seorang nabi atau wali, sebab hal itu termasuk perbuatan syirik. Terakhir, disunahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengingatkan kematian. Sekian yang mungkin bisa saya paparkan dalam penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.